Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyun alladzi istanqadhana min ibadatil awthani wal asnam wa ala alihi wa ashabihi najabail bararatil kiram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih bisa mengkaji bersama kalam hikmah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengambil iktibar, mengambil ibrah dari kalam-kalamnya ulama ataupun dari sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang bisa kita ambil manfaatnya untuk di kehidupan sehari-hari. Para pemirsa di mana-mana berada, di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak amal-amal saleh. Di antara amal saleh yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah merupakan sarana pendekatan, sarana munajat seorang hamba kepada Sang Penciptanya. Dan dalam kondisi apapun hendaknya seorang hamba ini senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Berzikirlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. Qiyaman, baik dalam kondisi berdiri, wa qu'udan, ataupun dalam kondisi duduk, wa 'ala junubihim, ataupun dalam keadaan berbaring. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan hendaknya senantiasa bertafakkur akan penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan semua alam semesta ini adalah sebagai bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang bertafakkur, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan timbul dalam hatinya rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengakuan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengakuan atas sifat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah dia bertafakkur, kemudian dia memiliki kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Engkau ciptakan ini semua adalah suatu perkara yang batil. Faqina azabannar, maka jagalah kami, lindungilah kami dari siksa api neraka. Konsekuensi seorang hamba ketika tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, timbul rasa takut di dalam hatinya, rasa khauf, rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan senantiasa merasa dhaif, merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengakuan dalam hatinya akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat dirinya lebih bertaqarrub, lebih dekat kepada Allah, lebih bermunajat kepada Allah,
lebih untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan sebuah perumpamaan yang sangat indah terhadap orang yang senantiasa berzikir, mengingat Tuhannya, dan orang yang tanpa atau jarang sekali berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan seseorang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang jarang sekali berzikir, tidak sama sekali mengingat Allah Subhanahu wa taala, ibaratkan kamatsalil hayyi wal mayyit, seperti halnya orang yang hidup dibandingkan dengan orang yang mati. Artinya seseorang ketika berzikir, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan terasa hidup, hatinya akan bersih, hatinya akan merasa tentram, ketenangan jiwanya akan timbul dalam hatinya. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Dan orang-orang yang merasa tentram jiwanya, yang akan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah, ingatlah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tatmainul qulub, hati-hati akan menjadi tenang, hati-hati akan menjadi tentram, tenang, jiwanya akan merasa bersih. Ketika seseorang jiwanya merasa bersih, maka yang akan timbul dari jasmaninya, dari baik dari yang keluar dari mulutnya, yang didengar dari pendengaran dari telinganya, yang dilangkahkan melalui kakinya, yang digerakkan melalui tangannya, seluruh jasadnya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hal-hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan senantiasa terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini kita semakin bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Apabila kalian semua mengingatku, maka aku akan senantiasa mengingat kalian. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang sudah mendapatkan nazrah minallah, penglihatan dari Allah Subhanahu wa taala yang artinya adalah penglihatan kasih sayang, maka dalam kehidupan akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan amaliyah kita tercatat sebagai amaliyah makbulah, amaliyah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.